Shalom. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama di dalam Redeemer Service GKY Makassar. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri hari ini. Kita mau puji Dia, kita mau bersorak bagi Allah kita. Sebab Dia batu karang yang teguh, Dia kota benteng dan perisai kita. Mari sama-sama kita pujikan penuh sukacita. Dia Yesus batu penjuruku, darinya lah keselamatan setiap kita. Kau Yesus batu penjuru, darimu-lah keselamatanku. Dia yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Mari dengan satu suara kita sorakan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Dia Tuhan kita yang agung dan perkasa. Dia megah dan berjaya. Mari dengan bersatu hati, dengan penuh sukacita kita sama-sama nyatakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan.
dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Engkau sungguh-sungguh Allah kami yang agung dan perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Setiap kami boleh kembali bersama-sama datang memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan terlalu besar, bahkan melampaui setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mau terus memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan saya persilakan untuk duduk kembali. Kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Dia rela menderita, gantikan setiap kita. Darahnya tercurah menebus hidup kita yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau rela menderita gantikan setiap kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Darah-Mu tercurah menebus kami yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih.
Saudara, firman Tuhan berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Tidak ada dosa yang terlalu kecil, saudara, yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bahkan hati yang tidak pernah berharap kepada Tuhan, hati yang kecewa, hati yang berjalan sendiri itu pun, saudara, menjadi satu bagian yang mendukakan hati Tuhan. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita bawa segala kehidupan kita yang mungkin kita merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menyertai. Kita bawa perasaan hati kita kepadanya. Tuhan, ampuni kami Tuhan ketika kami berjalan sendirian. Kami tidak menyertakan Tuhan. Kami mengharapkan diri kami sendiri. Kami mengharapkan kekuatan kami Tuhan. Seolah-olah kami memegang kontrol atas segalanya. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami menutup mata, tidak mau melihat Tuhan di tengah-tengah keadaan kami, kehidupan kami. Sehingga kami kecewa, sehingga kami buta, sehingga kami tuli Tuhan. Sehingga kami stres, depresi. Kami melihat jalan di depan begitu gelap Tuhan. Padahal Engkau sudah tiba di sana terlebih dahulu sebelum kami. Ampuni kami Tuhan. Sekali lagi kami ingin memberi tangan kami kepada Tuhan. Untuk Tuhan tuntun. Untuk kami mengalami kehadiran-Mu. Engkau selalu hadir. Tapi seringkali kami tidak menghadirkan diri kami Tuhan. Kami berjalan sendirian. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah pengampunan-Mu melegakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara, mari bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, di segala tempat, di segala abad, kita mengucapkan sekali lagi pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan yang kasih Tuhan, masih dengan tetap bangkit berdiri. Tidak terasa sudah 6 bulan lamanya kita tidak beribadah seperti biasa di gereja. Ada satu hal yang saya rindukan kita lakukan sebagai satu keluarga Tuhan yang sering setiap minggu kita lakukan ketika kita beribadah di rumah Tuhan. Yaitu mari kita memberikan salam samping kanan kiri. Apabila teman-teman beribadah bersama dengan keluarga, mari berikan pelukan yang hangat. Dan kita juga boleh saat ini yang beribadah di YouTube, mari kita sama-sama menyapa di YouTube. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pandang wajahnya, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pandang wajahnya, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan,
untuk duduk kembali. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu sempurna, yang melampaui segala pelanggaran kami. Anugerah-Mu menopang kami dalam segala keadaan. Kami dapat bersandar penuh di dalam kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melampaui dosa-dosa kami. Thank you Jesus. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita terus tersesat. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita. Disambutlah yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Dialah yang terus mencurahkan kasih-Nya tanpa batas. Dulu kita berhutang, namun sekarang kita telah dibebaskan. Sebab kasih Tuhan terus berlimpah melampaui dosa-dosa kita. Mari sama-sama dengan iman kita nyatakan. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru setiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Shalom teman-teman, senang sekali bisa ketemu dengan kalian. Mari sebelum kita memulai mendengarkan penguraian dari firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, biarlah pada hari ini Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menyapa kami di dalam setiap pergumulan kehidupan kami.
Kami tahu ada Engkau yang hidup, yang terus memimpin kehidupan kami. Karena itu terangi pikiran hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya akan mengajak kita melihat beberapa bagian dari ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian. Saya ajak melihat kitab Kejadian pasal 37 ayat yang kedua sampai yang keempat, dan kemudian juga ada beberapa bagian dari kitab Kejadian. Dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kemudian kita melihat dari Kejadian 37 ayat 28 dan ayat 36. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Kita melihat dari Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat kehidupan dari seorang pemuda yang bernama Yusuf. Dan kalau kita tahu, dan saya yakin kita semua tahu cerita tentang Yusuf. Yusuf, kalau kita lihat mengalami kehidupan yang sebenarnya banyak sekali kepahitan dan penderitaan. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, pola kehidupan Yusuf dari awal dia itu menjadi anak kesayangan dari papanya. Ya, anak yang dibanggakan oleh papanya, anak yang paling disayangi. Tapi kemudian tiba-tiba kehidupannya switch, berubah ketika saudara-saudaranya yang benci kepada dia, itu kemudian menangkap dia. Awal-awal Yusuf mau dibunuh, tetapi tidak jadi, dan akhirnya Yusuf dijual sebagai budak, dan Yusuf menjadi budak di Mesir. Tapi penderitaan Yusuf kemudian tidak berhenti sampai di sana. Penderitaan Yusuf kemudian berlanjut. Waktu dia jadi budak di Mesir, kemudian dia dituduh akan memperkosa istri dari tuannya, dan akhirnya dia ditangkap, dimasukkan penjara. Nah, kalau kita sering melihat istilah-istilah from zero to hero, begitu ya, maka Yusuf itu lebih parah, teman-teman. Ini from hero ya menjadi zero, bukan cuma menjadi zero. Setelah zero lebih rendah dari zero apa? Minus. Kehidupan yang sangat tidak mengenakkan. Dan kalau kita tahu kehidupan sebagai budak itu, orang pada zaman itu tidak lagi dianggap sebagai orang, tapi dianggap sebagai barang komoditi, barang yang bisa diperdagangkan. Maka kalau tuannya nggak seneng, itu tuannya bisa kemudian menghukum dia. Bahkan ada budak-budak dari kerajaan itu dilumuri dengan madu, kemudian dipakai untuk apa? Mengusir lalat-lalat, supaya lalat-lalat itu datang mengerubungi si budaknya. Jadi benar-benar dia diperlakukan bukan sebagai orang, tetapi diperlakukan sebagai barang. Tapi tidak berhenti di sana, penderitaan Yusuf kemudian lebih dalam lagi, dia dimasukkan penjara, kehidupan yang lebih susah lagi, yang lebih menderita lagi, yaitu hidup di dalam penjara. Jangan pikirkan penjara seperti sekarang. Walaupun penjara sekarang itu kondisinya tidak mengenakkan dan sangat tidak mengenakkan, penjara pada masa kuno jauh lebih mengerikan. Itu ditaruh di ruang bawah tanah yang lembab,
yang sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat tempat yang tidak layak. Maka kita melihat kehidupan Yusuf itu betul-betul satu kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Penderitaan yang Yusuf alami bukan cuma sekedar dari anak kesayangan menjadi budak, kemudian masuk penjara, tetapi perhatikan, penderitaan yang Yusuf lalui itu satu penderitaan yang prosesnya sangat lama. Kalau kita melihat usia Yusuf, waktu dia ditangkap, dijual sebagai budak, itu dia berusia 17 tahun. Dia usianya 17 tahun dan kemudian nanti ketika dia diangkat menjadi orang nomor 2 oleh Firaun, itu usia dia umur 30 tahun. Artinya Yusuf itu mengalami sebuah penderitaan yang sangat panjang dari umur 17 sampai umur 30 tahun. Artinya ada rentang waktu 13 tahun. 13 tahun menjadi budak dan menjadi orang tahanan dalam penjara, itu bukan waktu yang singkat. Itu sangat lama dan sangat menyesakkan hati. Saya percaya, saya coba membayangkan teman-teman, kalau saya usianya 17 atau teman-teman yang usia 17 kemudian dijual sebagai budak, diculik, kemudian dijual sebagai budak, diperdagangkan. Wah, sebenarnya kalau kita boleh melihat, kehidupan kita sudah tidak ada harapan. Kehidupan kita tanda kutip tidak ada masa depan. Dan saya percaya kalau kita mengalami situasi yang seperti Yusuf alami, mungkin kita akan mengalami kepahitan yang luar biasa. Dan saya tahu banyak orang di dalam penderitaan dan kepahitan yang dilalui itu banyak yang tidak tahan. Cukup banyak yang bunuh diri. Ada orang yang depresi. Ada orang yang kemudian menyerah di dalam kehidupan ini, kemudian menjadi orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Atau ada orang yang kemudian di dalam penderitaan menjadi orang yang kejam, orang yang keras luar biasa. Tetapi kalau kemudian kita perhatikan kehidupan Yusuf, teman-teman, kita menemukan kehidupan yang sangat berbeda sekali dari Yusuf. Maka kita menemukan di tengah-tengah kehidupan yang seakan-akan tidak ada harapan itu, justru Yusuf hidup di dalam pengharapan yang kuat sekali. Justru kita menemukan kehidupan Yusuf bukan lagi diikat dengan penderitaan dan kepahitan. Justru dia mengalami kemenangan atas penderitaan dan kepahitan itu. Pertanyaannya, apa yang kemudian menjadikan Yusuf menjadi orang yang berkemenangan? Yaitu karena dia punya pengharapan. Bukan PHP, bukan PHP, bukan pengharapan palsu, bukan. Bukan pengharapan yang kemudian imajinasi Yusuf sendiri, bukan. Tetapi Yusuf tahu ada satu hal yang pasti, yaitu dia melihat ada Tuhan di sana. Tuhan yang bagaimana? Maka kemudian kita lihat di situ teman-teman. Yusuf melihat kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka itu yang menjadikan kekuatan di dalam pengharapan dia, bukan pengharapan yang palsu, bukan PHP, bukan pengharapan yang kosong, tetapi dia mengalami sendiri sebuah kehidupan di mana Tuhan betul-betul hadir di dalam kehidupan dia. Maka itulah yang menjadikan dia penuh dengan pengharapan, penuh dengan kemenangan. Coba kita lihat Kejadian 39 ayat 2. Dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kemudian kalau kita lihat pasal 39 ayat 8-9 tadi itu di rumah Potifar, sekarang di dalam penjara. Di rumah Potifar. Kemudian yang terjadi di dalam ayat 8-9 itu Yusuf berkata begini, waktu dia digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Teman-teman perhatikan, waktu Yusuf bekerja di rumah Potifar, Tuhan berkati Yusuf. Sehingga
Potifar dan seisi rumahnya itu diberkati oleh Tuhan. Dan ketika Yusuf bekerja, dia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang parasnya itu ganteng dan mungkin bodinya juga bagus ya. Bodinya itu six pack perutnya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu terkenal iklan itu ya, kemudian yang ngomong pria Elmen begitu ya. Bukan seperti saya yang perutnya one pack, yang lebih tepat disebut bukan pria Elmen tapi pria Prenagen, teman-teman ya. Seperti orang hamil begitu kan. Yusuf ganteng dan kemudian istri Potifar itu tertarik kepada dia ya dan mulai menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Tentunya istri Potifar ini seorang yang cantik karena Potifar seorang pejabat, kedudukan Potifar sebagai kepala pengawal raja, kepala pengawal Firaun. Maka biasanya seorang pejabat petinggi pasti kalau pilih istri yang cantik, yang muda, yang cantik, yang seksi. Dan kemudian istri yang masih muda ini mungkin kesepian karena sering ditinggal oleh suaminya dan mulai tertarik dengan Yusuf. Dan mulai dia goda Yusuf. Tetapi perhatikan, Yusuf menolak godaan itu. Padahal kalau secara logika, dia sebagai budak, tidak ada harganya, cuma dianggap barang. Dan kalau kemudian istri tuannya mengajak dia selingkuh, adalah kesempatan kalau dia nuruti keinginan istri tuannya, maka dia akan menerima fasilitas-fasilitas yang mengenakkan dia. Dia akan menerima fasilitas-fasilitas yang kemudian kehidupannya akan jauh lebih mudah. Tetapi Yusuf dengan tegas menolak akan permintaan istri Firaun. Bahkan ketika istri Firaun itu nggak tahan sama Yusuf, dia rancang itu nggak tahu tiba-tiba rumah itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Mungkin saya nggak tahu pegawai-pegawainya disuruh pergi kerja ini kerja itu. Kalau saya umpamakan sekarang mungkin tolong kamu beli rokok di Maros, kamu tolong beli rokok, beli kopi di Malino sana dan sebagainya supaya tidak ada orang di rumah. Dan saya percaya istri Potifar itu pakai baju yang seksi kemudian dia menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Di tengah godaan yang luar biasa, dikatakan di alam Alkitab itu Yusuf bukan digodain cuma sekali, berkali-kali setiap hari dia digoda. Dan terakhir di dalam puncaknya itu akhirnya Yusuf apa? Dia lari. Karena dia tahu Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Tuhan yang membuat dia berhasil. Tuhan yang memimpin dia. Tuhan yang menolong dia. Dia lari, teman-teman. Saya nggak tahu kalau saya jadi Yusuf, saya mungkin tidak tahan dengan godaan itu, teman-teman. Saya membayangkan mungkin saya bukan lari meninggalkan istri Potifar, tapi saya mungkin lari di tempat. Tetapi luar biasa Yusuf ini, orang yang muda ini. Dia begitu teguh, dia tidak tergoyahkan oleh godaan karena dia tahu Tuhan itu hadir, menyertai dia dan dia tidak mau kecewakan Tuhan. Akhirnya dia menerima resiko yang sangat berat, dia difitnah dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Maka tetap kalau kita lihat di dalam penjara pun Yusuf juga tetap melihat bagaimana Tuhan menyertai dia. Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Teman-teman, kita melihat Yusuf menang di dalam penderitaan. Nah, seringkali di dalam penderitaan, kesulitan yang kita alami, kita seringkali kalah, bahkan terhadap godaan-godaan dosa dan sebagainya. Ada orang-orang di dalam penderitaan akhirnya lari kepada narkoba. Ada orang-orang dalam penderitaan akhirnya kompromi untuk berbuat dosa. Oke lah, susah bisnisnya, nggak apa-apa lah kompromi, saya tipu sana, tipu sini, dikit-dikit, nggak apa-apa lah dan sebagainya. Saya kalau susah di dalam kuliah atau di dalam pelajaran nggak apa-apa lah, kemudian saya plagiat atau saya nyontek dan sebagainya. Kita begitu mudah kompromi karena kita lupa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang terus memimpin dan hadir di dalam hidup kita.
Di dalam kesulitan-kesulitan kita, teman-teman. Di dalam kesulitan-kesulitan yang Yusuf alami, demikian hebat yang dia alami. Dia menang. Dia menang. Saya nggak tahu apa yang teman-teman alami di dalam kehidupan ini. Mungkin kau saat ini sedang mengalami kesulitan. Saya tahu ada banyak yang kemudian khawatir masa depanku bagaimana di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi resesi ekonomi, di tengah-tengah perkuliahan yang sekarang model online dan sebagainya. Mungkin juga papa mamamu kesulitan untuk membiayai uang sekolah, uang kuliah dan sebagainya. Mungkin ada ketakutan di dalam menghadapi kesulitan itu. Tapi ingat kisah Yusuf ini, Tuhan itu hadir. Tuhan itu menyertai hidup Yusuf dan menyertai hidup kita sebagai anak Tuhan. Saya mengalami sendiri teman-teman di dalam kehidupan ini bagaimana Tuhan itu menyertai hidup saya. Ada banyak yang saya lihat yang sangat indah sekali Tuhan itu bekerja luar biasa. Teman-teman, waktu saya memasuki usia remaja, mulai masuk kelas 1 SMA, usaha papa saya mengalami kebangkrutan. Ya, usaha papa saya mengalami kebangkrutan. Papa saya itu ditipu oleh orang, dikerjain. Ya, papa saya itu seringkali, papa saya dulu itu sales untuk alat-alat tulis dan seringkali kemudian kalau dapat uang itu dibayar dengan cek dan kemudian waktu dibayar dengan cek itu masalahnya bosnya papa saya nggak mau dikasih dengan cek, maunya dikasih uang cash. Papa saya harus tukar cek itu dengan uang cash dan itu cek itu dipotong 10%, karena potong 10% besar sekali. Tapi papa saya terpaksa harus lakukan itu dan celakanya kemudian papa saya dikerjain. Ya, papa saya dikerjain, bosnya itu kemudian ngomong sama yang toko itu yang ngasih cek itu supaya ceknya jangan dibayarkan. Maka ceknya sengaja diblong, ya kosong gitu. Sehingga ketika papa saya harus bayar kepada orang yang tukar cek itu kemudian ternyata waktu orang yang tukar cek sama uang cash itu ternyata cek itu blong. Orang yang nukerin cek itu dengan uang cash kepada papa saya itu marah. Dan nuntut papa saya dan papa saya dikejar-kejar, dianggap menipu dan sebagainya. Papa saya padahal dikerjain betul-betul mengalami kebangkrutan dan kami hidupnya morat-marit. Saya itu 7 bersaudara. Ya, papa saya, mama saya dan 7 orang di dalam rumah harus diberi makan. Maka disitulah mulai kesulitan hidup yang luar biasa sekali yang kami alami. Ya, maka saya pernah mengalami kalau bisa makan bubur dengan kecap asin, dapat telur, itu sebuah kemewahan. Itu sebuah kemewahan. Tetapi yang luar biasa, saya mengalami bukan cuma sebentar, tapi itu bertahun-tahun saya mengalami itu. Ya, masa-masa yang begitu sulit, luar biasa. Tetapi anehnya Tuhan itu pelihara. Cuma makan bubur kecap asin, kadang-kadang nasi dengan kecap manis. Kalau dapat telur itu sebuah kemewahan. Itu aja maksudnya Tuhan membuat kami itu tetap memelihara tanpa kekurangan gizi, teman-teman. Ya. Itu perjuangan yang tidak mudah dan saya masih ingat bagaimana papa mama saya itu dicaci maki, ya, dicaci maki itu luar biasa. Kemudian orang yang nagih utang itu kemudian kamu harus bayar, kapan bisa bayar? Akhirnya papa mama saya itu janji, oke saya akan bayar setiap bulan cicil berapa. Padahal sejujurnya tidak ada uang sama sekali. Tapi kemudian mulai mencicil bayar, mulai mencicil bayar. Dan satu kali saya masih ingat ada masa di mana kami harus bayar cicilan dan betul-betul tidak punya uang. Tidak punya uang. Penghasilan papa saya itu 1 bulan di dalam zaman itu tahun 89-an ya, 87, 88-an itu. 87, 88-an itu penghasilan papa saya waktu itu lumayan besar, waktu itu beberapa juta begitu ya. Kalau sekarang dengan nilai inflasi sekarang itu ya puluhan juta udah penghasilan papa saya. Tetapi kemudian tidak punya uang, kami dibantu cuma oleh adik papa itu cuma 50.000 sebulan, bayangkan. 50.000 untuk memberi makan 9 orang. Satu masa yang sulit sekali dan di dalam proses itulah Tuhan memperlihatkan kepada saya dan kepada mama saya bagaimana mujizatnya itu bukan langsung wah bebas semua beres, enggak.
tapi Tuhan pimpin satu demi satu. Saya masih ingat satu peristiwa waktu harus bayar cicilan itu betul-betul nggak ada uang. Dan kemudian mama saya mengajak saya untuk pergi menghadap orang itu yang kita harus bayar cicilan. Dan di rumah waktu itu ada mesin tik, zaman saya belum ada komputer teman-teman. Ada mesin tik dan mama saya bilang bawa mesin tik. Kita nggak bisa bayar tapi kita mau punya itikat baik, kita mau bayar pakai mesin tik itu. Kemudian saya pergi dengan mama saya. Saya itu sebenarnya enggan sekali, saya malu dan saya membayangkan kalau kami itu akan dicaci maki luar biasa. Kami akan dicaci maki luar biasa. Karena saya dengar dengan telinga saya sendiri bagaimana papa mama saya itu dicaci maki luar biasa. Tetapi pimpinan Tuhan itu indah. Ketika kami datang menghadap orang itu, kemudian mama saya ngomong sama orang itu, "Kok ini jadwal saya harus bayar utang saya. Saya enggak punya uang, tapi saya enggak mau lari. Saya mau membayar, tapi mau bayarnya pakai mesin tik pada waktu itu. Tolong dihargai berapalah sebagai itikat baik kami untuk bayar utang kami." Saya sudah menunggu-nunggu, siap-siap disemprot, dicaci maki. Tetapi anehnya teman-teman, waktu itu kemudian si engkau itu tarik laci dan enggak tahu di laci dia hitung-hitung, sepertinya hitung-hitung uang ya, hitung-hitung uang ya. Kemudian dia tanya, tiba-tiba si engkau itu cuma ngomong begini kepada mama saya, "Ci, anakmu yang masih sekolah SD berapa orang?" Mama saya kemudian spontan saja jawab, 2 orang. Ya, 2 orang. Kemudian si engkau ini ngomong sama mama saya, "Oke, pembayaranmu dengan mesin tik saya terima, dan sekarang hutangmu itu saya anggap lunas." Wow. Dan kemudian dia ngomong lagi, "Keluarkan uang, ini uang untuk bayar uang sekolah anakmu yang masih SD 2 orang. Dan nanti kamu setiap bulan datang ke sini saya mau kasih beasiswa." Teman-teman, saya di situ diperlihatkan bagaimana pimpinan Tuhan itu demikian dahsyat sekali. Tuhan enggak bikin kami kaya, enggak. Selesai kami menjadi orang kaya, enggak, tetap jadi orang miskin. Tapi kehadiran Tuhan itu, wow. Dan nanti saya akan perlihatkan ada rencana Tuhan yang indah di situ. Saya berani berkata, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Punya caranya sendiri. Saya juga mengalami pernah masa-masa sulit. Tuhan punya cara yang berbeda-beda. Untuk kemudian memberi pertolongan, artinya Tuhan itu selalu hadir. Dan Yusuf sadar, Tuhan itu hadir menyertai kehidupannya. Dan yang kedua teman-teman, Yusuf itu sadar akan rencana Allah yang indah. Rencana Allah yang indah dalam hidupnya. Kalau kita baca Kejadian 37 ayat 5-9, ini Yusuf masih muda, belum terlalu ngerti apa yang dia alami gitu ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku." Kemudian lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah aku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Teman-teman, Tuhan itu memberi Yusuf mimpi-mimpi gitu loh. Dan Yusuf belum mengerti, tetapi kemudian di dalam perjalanan dia di Mesir sebagai budak dan di dalam tahanan, dia semakin dibukakan oleh Tuhan melihat rencana-rencana Tuhan yang indah. Itulah yang menjadikan sebuah pengharapan yang jelas bagi Yusuf, bahwa penderitaan yang aku alami sekarang itu sebuah penderitaan yang ada rencana Tuhan yang indah. Maka kalau kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 19-20, itu ketika saudara-saudaranya begitu ketakutan, takut Yusuf balas dendam kepada mereka, Yusuf ngomong begini sama mereka,
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di situ Yusuf bisa menjelaskan kepada saudara-saudaranya, memang kamu berbuat jahat, tetapi ada rencana Tuhan yang indah, yaitu untuk memelihara kehidupan keluarga aku, yang nantinya menjadi sebuah bangsa yang besar. Yusuf menyadari ada rencana Tuhan yang indah. Walaupun mungkin dia lihat samar-samar, semakin hari di dalam perjalanan hidup dia semakin melihat rencana Tuhan yang indah. Teman-teman, ada banyak hal di dalam hidup kita dan saya percaya kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan dan penderitaan di dalam hidup kita, pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Saya masih ingat di dalam masa yang sulit, saya sambung lagi cerita saya, teman-teman ya. Saya waktu itu sekolah SMA, di dalam situasi papa saya bangkrut. Saya nggak bisa bayar uang sekolah. Saya mencoba mengajukan beasiswa, belum dapat jawaban. Dan setiap bulan saya itu dipanggil oleh wakil kepala sekolah dan saya diusir dari sekolah. Tidak boleh sekolah. Saya itu mengalami 1 tahun setiap bulan, ya. Tapi saya orang yang mau berjuang untuk bisa sekolah. Saya waktu diusir, saya pulang dulu, saya ngadep guru, saya nggak tahu sekarang namanya apa ya. Kalau zaman saya itu disebut guru bimbingan dan penyuluhan, ya. Guru bimbingan dan penyuluhan, saya ngadep, Bu, saya mau sekolah tapi saya nggak bisa bayar uang sekolah. Saya sudah ajukan beasiswa dan sebagainya dan saya pingin sekolah. Guru bimbingan penyuluhan itu baik sekali, dia berikan surat, besok saya sekolah lagi. Tapi nggak lama saya dipanggil lagi, saya diusir lagi. Saya ngadep guru BP, guru bimbingan penyuluhan lagi. Dan saya kemudian minta lagi surat, saya sekolah. 1 tahun saya seperti itu. Dan setiap kali kalau dipanggil itu, bukan dipanggil pribadi, bukan. Tapi itu dilewat pengumuman speaker, ya. Budiono, ngadep wakil kepala sekolah, semua langsung tahu, belum bayar uang sekolah. Saya diusir lagi, saya masuk lagi, saya diusir lagi. Saya kadang-kadang bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa Tuhan? Kenapa saya mengalami seperti ini dan dipermalukan seperti ini? Tapi Tuhan ungkapkan, Tuhan itu ungkapkan rencananya yang indah. Akhirnya yayasan dari sekolah itu, saya waktu itu sekolah di sekolah Kristen Petra dan saya sangat berterima kasih dengan sekolah Kristen Petra di Surabaya itu. Saya diberkati di dalam melalui sekolah itu. Yayasan sekolah Kristen Petra itu kemudian lihat saya ini kok nggak bayar uang sekolah, terus ada pengajuan beasiswa. Kemudian mereka datang mengunjungi rumah saya. Dan mereka akhirnya tahu memang kami tidak mampu, betul-betul di dalam kondisi yang sangat miskin sekali. Akhirnya yang luar biasa, saya dapat beasiswa, tapi bukan cuma saya. Ini rencana Tuhan yang indah. Akhirnya adik-adik saya juga dapat beasiswa. Akhirnya adik-adik saya bisa sekolah sampai lulus SMA. Teman-teman, saya di situ dicelikan melihat Tuhan, rencanamu itu sangat indah. Ada banyak hal, bukan cuma itu teman-teman. Justru di dalam penderitaan itulah kemudian papa mama saya percaya kepada Tuhan. Saya masih ingat menginjilin papa saya. Saya tanya kepada papa saya, Papa yakin nggak kalau hari ini Papa dipanggil Tuhan? Saya sebelum ada II itu tahun 80 berapa ya? Tahun 88, ya tahun 88-an. Saya PI Papa saya. Kalau hari ini saya sudah tanyakan pertanyaan diagnostik itu. Kalau Papa hari ini dipanggil Tuhan, Papa yakin nggak masuk surga? Papa saya ngomong begini, oh yakin Papa masuk surga. Kemudian saya tanya lagi, lah kalau Papa kemudian nanti menghadap Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus tanya atas dasar apa kamu boleh masuk surga? Papa saya dengan yakin jawab begini, karena Papa baik. Papa lebih baik dari orang Kristen, tapi benar, Papa saya itu sangat baik luar biasa, sangat sabar sekali. Saya dalam sepanjang kehidupan saya tidak pernah dipukul oleh Papa saya. Sangat baik. Mama saya beda lagi, saya ngajak mama percaya Tuhan Yesus. Mama saya ngomongnya beda. Kalau mama saya itu sangat rasionalistik, orangnya sangat rasional. Kalau Yesus ada,
suruh keluarkan makanan di depan saya. Teman-teman kalau ditantang begitu, saya kira-kira berani nggak ngomong? Dalam nama Yesus keluar makanan, saya nggak berani, saya nggak bisa ngomong. Tapi tahu nggak, melalui kesulitan-kesulitan itu tadi Tuhan perlihatkan bagaimana Tuhan pimpin utang itu bisa kemudian tidak usah bayar, kemudian bahkan dapat bantuan keuangan, dapat beasiswa. Saya sama mama saya jalan itu sekolah, mama saya juga kemudian daftar yang dapat beasiswa, semua dari saya lebih dahulu. Itu pimpinan Tuhan. Setiap kali saya pulang ke rumah, seringkali cerita-cerita kembali masa lalu, teringat peristiwa-peristiwa ini. Bagaimana Tuhan itu punya rencana yang indah. Akhirnya di dalam kesulitan itu, aneh sekali. Papa saya, tanpa diminta dia datang ke gereja sendiri dan kemudian dia ikut katekisasi dan percaya Tuhan. Papa saya meninggal tahun 98, waktu saya menikah. Ya, waktu saya menikah, papa saya meninggal. Waktu di berbaring papa saya itu waktu di rumah sakit, saya tanya papa saya, papa percaya Yesus? Papa saya dengan mencucurkan air mata menganggukkan kepala. Saya tanya lagi, papa kalau hari ini dipanggil Tuhan yakin gak papa masuk surga? Karena papa percaya Yesus, yakin. Dia tambah mencucurkan air mata, hati imannya itu sungguh-sungguh sekali. Hati saya itu tersentuh luar biasa. Saya melihat ini Tuhan rencanamu yang indah. Kalau saya dalam kondisi yang lancar, enak, kaya, gak mungkin papa saya mau percaya Tuhan. Tapi justru Tuhan izinkan di dalam penderitaan. Papa saya percaya Tuhan Yesus. Kemudian juga sama mama saya. Setelah papa saya meninggal dunia, mama saya kemudian berkata kepada adik saya mau ikut ke gereja. Dan tidak lama mama saya ikut katekisasi dan dibaptis. Ajaib. Kalau tidak mengalami kesulitan ini, gak mungkin papa mama saya percaya Tuhan. Tapi justru ada rencana Tuhan. Bagi saya, lebih baik saya miskin. Tapi papa mama percaya Tuhan Yesus. Itu jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Ada rencana-rencana Tuhan yang indah teman-teman. Saya yakin di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ada rencana Tuhan yang begitu indah yang Tuhan mau nyatakan. Mungkin kau sekarang masih nggak mengerti kenapa Tuhan seperti ini. Tapi percayalah, ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah. Dan ketika Yusuf itu sadar Tuhan itu hadir menyertai, ada rencana Tuhan yang indah, maka hidupnya itu menjadi satu kehidupan yang sangat indah teman-teman. Kalau kita lihat, kehidupan Yusuf itu begitu indah. Ya, ada buah-buah dari pengharapan itu yang demikian luar biasa. Yang pertama coba kita lihat Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, ini si Potifar ya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Artinya kehadiran Yusuf dimanapun. Baik sebagai budak di rumah Potifar. Baik di penjara. Dia menjadi berkat. Kenapa dia menjadi berkat? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Kalau kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, kita nggak mungkin jadi berkat. Karena kita akan menjadi orang yang kecewa. Kita akan menjadi orang frustasi dan kita orang kecewa, orang frustasi, kita nggak akan ngapa-ngapain. Kalau kita kecewa, kita frustasi dengan kehidupan kita. Teman-teman, saya yakin kuliahmu pasti kacau. Saya yakin pasti kamu belajar kacau, kamu akan malas untuk belajar, kamu malas untuk kuliah, kamu malas untuk melakukan segala sesuatu. Dan kehidupanmu tidak menjadi berkat apa-apa, engkau hanya menjadi satu beban. Tetapi kalau ketika melihat penyertaan Tuhan, engkau tahu Tuhan itu menyertai hidupku. Dan penyertaan Tuhan itu indah. Engkau mau hidupmu itu engkau jalani dengan penuh sukacita. Kalau engkau jalani dengan penuh sukacita, hidupmu akan jadi berkat yang indah. Ya. Yang kedua, teman-teman, kalau kita lihat di situ. Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai 38. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya.
Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Teman-teman, Yusuf itu bukan cuma Tuhan berikan karunia bisa menafsirkan mimpi, tetapi satu hal, Yusuf di dalam kehidupannya itu dipenuhi dengan hikmat. Karena hikmatnya kemudian Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi nomor 1-nya itu Firaun dan nomor 2-nya Yusuf. Dia orang yang sangat berkuasa di Mesir. Pertanyaannya, dari mana asalnya hikmat dari Yusuf? Dari mana asalnya hikmat Yusuf itu? Dari mana? Dari kesadaran akan kebaikan Tuhan. Maka ketika Yusuf sadar Tuhan itu begitu baik, maka dia menjadi orang yang bukan males-malesan. Dia menjadi orang yang pekerja keras. Dia bekerja dan terus belajar. Maka ketika dia di rumah di rumah Potifar itu dia belajar manajemen, bagaimana mengelola sebuah rumah tangga, mengelola bahkan bukan hanya cuma rumah tangga tapi seluruh ekonomi daripada rumah Potifar dia yang atur, dia belajar dan dia belajar, dia bekerja keras, dia tidak malas-malesan. Dia punya etos kerja padahal di dalam kesulitan dan penderitaan, tapi dia punya etos kerja yang baik. Yang luar biasa, dia punya passion, dia terus belajar, di penjara juga sama. Dia mengelola penjara, dipercayakan untuk mengelola penjara, dia kelola, dia terus belajar. Dan dia menjadi seorang yang sangat ahli sekali, baik dalam bidang ekonomi maupun di dalam pengelolaan, ya, di dalam manajemen. Maka tidak heran dia bisa memberi sebuah nasihat yang luar biasa kepada Firaun. Nasihat yang indah sekali, nasihat yang begitu luar biasa. Maka Firaun mengangkat dia menjadi orang nomor 2. Teman-teman, kesadaran akan kebaikan Tuhan itu menimbulkan pengharapan dan pengharapan itu menjadikan kita orang yang mau bekerja keras. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini ada banyak halangan. Saya nggak punya ini, nggak punya uang, nggak cukup ini dan itu. Teman-teman, waktu saya kuliah di saat Seminari Alkitab Asia Tenggara, saya nggak punya uang yang banyak untuk beli buku. Saya uang sakunya terbatas sekali. Tetapi saya belajar itu tidak boleh menjadi penghalang bagi saya untuk belajar, untuk baca buku. Maka tahu nggak teman-teman? Saya lihat kemudian, oh itu perpustakaan. Perpustakaan saya nggak bisa beli buku, pakai perpustakaan. Maka tidak heran, waktu saya itu bisa hafal. Kalau cari buku apa, itu di lorong berapa, nomor berapa dan sebagainya. Saya tahu semua, hafal semua perpustakaan itu. Jadi lorong-lorongnya kamu cari filsafat, oh di sini. Saya bisa bawa teman saya ini di sini. Kamu cari apa, saya bisa bawa. Kenapa? Saya nggak bisa beli buku, satu-satunya yang saya bisa pakai apa? Ya perpustakaan. Begitu banyak buku, saya nggak punya buku, tapi ada banyak buku yang bisa saya baca, perpustakaan. Dan itu tidak boleh menghambat. Saya tidak punya uang, itu tidak berarti saya nggak bisa belajar. Mungkin zaman sekarang beda, mungkin bukan perpustakaan. Ada banyak di internet itu ilmu pengetahuan kau bisa belajar. Artinya tidak ada alasan kau tidak bisa belajar. Tidak ada alasan kau berkata, oh aku nggak punya uang, aku nggak bisa ini, kurang itu. Nggak ada, kurang fasilitas, nggak ada. Justru ketika engkau tahu kebaikan Tuhan, engkau menjadikan engkau orang yang sangat kreatif di dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan menjadi orang yang pasif, jangan menjadi orang yang tidak ada inisiatif. Jadilah orang kreatif, orang yang passion di dalam mengerjakan kehidupanmu. Teman-teman, maka disitulah engkau Tuhan akan berikan banyak hikmat yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Yang ketiga dan yang terakhir teman-teman, ya kita lihat Kejadian 50 ayat 19-20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman, waktu Yakub meninggal, selama Yakub hidup, saudara-saudara Yusuf itu merasa aman. Yakub itu yang melindungi supaya Yusuf tidak balas dendam. Mereka merasa Yusuf akan balas dendam. Ketika Yakub meninggal, maka saudara-saudara merasa tidak ada yang melindungi mereka lagi. Maka mereka datang bersujud bertelut di hadapan Yusuf dan minta diampuni. Mereka berkata, enggak apa-apa deh, kami jadi budakmu.
Mereka begitu takut Yusuf membalas dendam, tetapi Yusuf di situ berkata, enggak, memang aku ini Allah. Kamu memang melakukan yang jahat, tapi Tuhan sudah mereka-rekakan yang baik. Dia boleh melihat rencana Tuhan yang indah atas hidupnya. Maka itu menjadikan Yusuf menjadi orang yang mengampuni, ya, orang yang mengampuni, teman-teman. Ya, maka Yusuf sadar akan rencana yang Tuhan yang indah atas hidupnya, menjadikan dia tidak pahit hidupnya. Berapa banyak orang di dalam dunia ini ketika mengalami penderitaan begitu pahit. Saya masih ingat dulu waktu remaja, saya sempat mengalami kepahitan. Setiap kali lewat rumah yang besar, yang megah, saya selalu berkata begini dengan sinis. Teman saya dibonceng teman saya sepeda motor dan berkata, waduh rumah itu bagus sekali. Jawaban saya selalu begini, memang bagus, tapi belum tentu orang di dalamnya bahagia. Saya selalu jawab begitu. Saya menjadi orang yang pahit, saya menjadi orang yang sinis. Dan jujur saya bertumbuh menjadi orang yang keras. Dan kalau ngomong saya itu seperti landak yang seringkali saya tertusuk-tusuk. Ya, seringkali orang-orang kalau ngomong sama saya itu sangat keras sekali. Ya, mereka tertusuk-tusuk oleh saya. Tapi Tuhan banyak ubahkan. Tuhan banyak bentuk. Tuhan banyak proses. Saya belajar untuk melihat Tuhan itu begitu baik. Kenapa saya harus diikat dengan kemarahan? Kenapa harus diikat dengan kebaikan? Ada banyak hal yang indah yang Tuhan berikan, rencana-rencana yang indah, karya-karya yang indah. Dan itu menolong saya untuk mengampuni. Menolong saya untuk mengampuni. Saya belajar untuk menjadi orang yang lembut. Walaupun saya nggak tahu, mungkin orang lihat saya mungkin nggak lembut. Ya memang saya juga merasa belum lembut juga. Tetapi ada banyak hal yang Tuhan proses di dalam hidup saya untuk saya belajar dan belajar di situ. Dan saya masih ingat juga bagaimana Tuhan juga membentuk mama saya. Ya, saya masih ingat ketika saya menikah, masuk ruang pemberkatan, papa saya meninggal dunia. Dan kemudian besoknya saya bulan madunya ke rumah duka. Dan kemudian saya mendengarkan cerita dari Cici dan adik-adik saya. Bosnya dulu yang ngerjain papa saya. Ya, itu datang nangis di hadapan mama saya. Nangis. Minta ampun sama mama saya. Tapi yang indah, saya dengar kisah yang indah itu mama saya mengampuni bosnya ini. Ada pemulihan yang indah. Waktu kita bisa melihat hal rencana-rencana Tuhan yang indah, kita bukan menjadi orang yang pahit, orang yang keras, orang yang mudah untuk menyakiti orang lain, enggak. Kita menjadi orang yang mudah untuk mengampuni, menjadi orang yang lebih lembut. Yusuf itu diubah demikian luar biasa, ada buah yang indah. Di dalam proses penderitaan, Yusuf bisa menang karena ada hope. Dia tahu Tuhan menyertai, Tuhan hadir. Dia tahu ada rencana Tuhan yang indah. Dan saya rindukan hari ini, ketika engkau juga mengalami ketakutan akan masa depanmu, engkau mengalami saat ini masa-masa yang sulit dalam hidupmu, engkau boleh melihat hal yang sama. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan ada rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu, kisah tentang Yusuf, itu mencelikan hati kami, mencelikan pikiran kami boleh melihat di dalam kehidupan yang seakan-akan tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Ada pengharapan yang besar. Ada Engkau hadir, ada rencana-Mu yang indah. Pimpin kami Tuhan, bertumbuh di dalam setiap kesulitan hidup yang kami jalani, bukan menjadi orang yang pahit, bukan menjadi orang yang kecewa, bukan menjadi orang yang frustasi, tapi bertumbuh menjadi orang yang menang. Orang yang memberkati, orang yang penuh dengan hikmat, orang yang mengampuni, karakter-karakter yang indah semakin muncul di situ. Oh Tuhan, pimpinlah kami Tuhan. Celikan terus pikiran hati kami melihat penyertaan dan rencana-Mu yang indah atas hidup kami. Ini kami Tuhan, bimbing kami, bentuk kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pagi hari ini cukup banyak warta yang perlu kita perhatikan. Saya mohon kesabaran dari teman-teman ya.
Untuk bulan September, ibadah kebaktian umum kita masih live streaming dan teman-teman bisa mengikuti melalui channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan 27 September, KU1 dan Redeemer Service dilayani oleh GI Novita Manik. Tema untuk KU1, iman dari telinga. Nah, untuk Redeemer Service itu when anxiety attacks. Wah, ini topik yang sangat menarik. Ya, ajak teman-teman untuk boleh mendengarkan. Untuk kebaktian doa, untuk Rabu depan tanggal 23 September pukul 7:30 malam sampai pukul 8 malam kita akan mengadakan kebaktian doa secara live streaming di channel YouTube GKY Makassar. Topik yang akan kita bahas yaitu ucapan bahagia ke-7 dengan pembicara GI Philip Hutapea. Mari teman-teman kita bergabung ya di dalam kebaktian doa Rabu minggu depan. Untuk baptisan dewasa dan CD itu akan diadakan hari Minggu 4 Oktober di KU1 dan Redeemer Service ya, dan Redeemer Service pukul 7.30 dan pukul 10. Rekan-rekan peserta katekisasi untuk segera dapat melengkapi berkas-berkasnya. Untuk kelas katekisasi periode yang kedua, itu akan juga kita mulai pada Minggu 4 Oktober pukul 4:30 sore, itu untuk baptisan dan CD di bulan Desember. Bagi teman-teman yang ingin dibaptis CD, tolong segera mendaftarkan diri ke staf tata usaha. Untuk Redeemer Talks, ini kita akan adakan ya Selasa depan berarti ya, ini Selasa depan 22 September pukul 7:30 malam sampai pukul 9 malam. Ini temanya menarik sekali, friendzone, lempar kode, sembunyi hati. Wah, ini apa maksudnya ini ya? Pembicara kita Wahyu WP Pramudia. Mari teman-teman bergabung ya, ajak teman-teman yang lain yang kau kenal untuk boleh menyaksikan Redeemer Talks ini melalui channel YouTube Redeemer GKY. Selasa ya, Selasa 22 September artinya Selasa depan ini. Untuk perjamuan kudus, ya ini perhatikan, sudah lama ya 6 bulan kita nggak melakukan perjamuan kudus. GKY Makassar akan mengadakan perjamuan kudus secara live streaming tanggal 4 Oktober itu di 2 kebaktian, yaitu kebaktian KU1, ibadah him pukul 7.30 ya. Itu kita lakukan bersama tepat nanti ya dari jam pukul 7.30. Artinya nanti teman-teman kalau engkau ikut telat, nanti mulai kebaktianmu pukul 9, itu nanti nggak bisa ikut perjamuan kudusnya, nggak ada. Nanti itu recordingnya nggak ada perjamuan kudus. Artinya cuma pukul 7.30. Kenapa kok kita lakukan begitu? Ini kita bersama-sama sebagai kesatuan tubuh Kristus kita makan roti dan anggur perjamuan. Demikian juga nanti di Redeemer Service pukul 10 ya, pukul 10 kita mengadakannya. Teman-teman segera daftarkan diri ke TU ya. Jadi untuk perjamuan kudus ini teman-teman nanti harus daftar ke TU dan nanti ambil roti dan anggurnya itu di gereja ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat detail-detail pelaksanaan ataupun teknisnya itu nanti di Iwarta kita. Teman-teman lihat di Iwarta ya secara detailnya nanti di situ. Kemudian teman-teman untuk berita kelahiran ini telah lahir Jocelyn Wu, putri pertama dari Bapak Hartono dan Ibu Yenting. Ya, lahir hari Selasa 15 September 2020 dan Gianele itu bacanya Ceset Gosali, putri pertama dari Bapak Alex Gosali dan Ibu Rita Tansil, lahir Rabu 16 September. Kami mengucapkan selamat kepada dua keluarga, Bapak Hartono dan Ibu Yenting dan Bapak Alex Gosali dan Ibu Rita Tansil. Tuhan memberkati kalian sebagai papa mama. Ya. Untuk IPK Makassar, untuk penerimaan siswa baru, ya penerimaan siswa baru PSB, kami telah membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai tanggal 5 September sampai 5 Oktober 2020. Teman-teman bisa mengakses link PSB ini melalui, lihat nanti di warta itu ya, ada PSB IPK ya, dan itu .com ya, itu dan ipk.org. Teman-teman bisa lihat itu, dan teman-teman kalau daftarkan
pada tanggal 5 September dan 5 Oktober itu disediakan harga pembayaran uang sumbangan yang menarik. Ya, mungkin ada potongan lebih murah di situ ya. Juga cara pembayaran yang lebih mudah. Teman-teman kalau ingin lebih detail lagi bisa hubungi TU dari IPK. Ya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL untuk memimpin pujian dan persembahan. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan kita. Mari kita meresponinya dengan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kasih setianya besar selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan dan membawa persembahan kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami penuh syukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari sekali katakan tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan bagi hidup kami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena siapa kami di hadapan Tuhan sampai Tuhan berkenan untuk melibatkan kami bagi pekerjaan Tuhan melalui persembahan kami. Persembahan yang juga datangnya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap pihak-pihak yang Tuhan pakai untuk mengelolanya. Kiranya benda yang mati ini boleh menjadi alat Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kiranya juga Tuhan terus berkati kami, beri kami hikmat, sehingga setiap berkat yang masih Tuhan izinkan datang ke kehidupan kami, dapat kami kelola dengan penuh hikmat dan bijaksana. Dan ajar kami juga untuk terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bela segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Allah Tritunggal, Allah
Raja segala raja. Puji Dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Teman-teman, saya bacakan dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.